Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kejujuran adalah hal tidak ternilai harganya. Karena jujur adalah sebuah kesadaran imani yang dimulai dari suara hati, moral, dan karakter manusia. Berbicara tentang kejujuran, ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitabnya Safat min Sabril Ulama. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Namanya adalah Al-Qadhi Abu Bakar bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazzar Al-Ansari, wafat tahun 535 Hijriah di Baghdad. Beliau menceritakan, "Dahulu aku pernah menetap di kota Mekah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya. Suatu hari aku sangat lapar. Aku tidak mendapatkan apa-apa untuk menghilangkan rasa lapar ini. Kemudian aku menemukan sebuah kantong terikat dengan pita yang terbuat dari sutra. Aku mengambilnya dan membawanya ke rumah. Kemudian aku membuka ikatannya. Aku dapati dalamnya ada rantaian mutiara. Aku tidak pernah melihat seperti ini sebelumnya. Lalu aku keluar. Aku bertemu dengan seorang tua renta, dan ia berseru di depanku, 'Bagi siapa yang menemukan sebuah kantong yang berisi mutiara dari sutra, aku akan menghadiahkan 500 dinar yang ada di genggamanku.' Aku berkata dalam hati, aku membutuhkannya. Yang ketika itu aku sangat lapar. Jika aku mengambil dari itu dan aku bisa memanfaatkannya, aku akan mengembalikan kantong itu. Aku katakan kepadanya, 'Tuan, marilah ke sini.' Kemudian aku membawanya ke rumahku. Ia menyebutkan tanda-tanda kantongan pita yang ada pada kantong itu, tentang mutiara dan jumlahnya, juga tentang benang yang mengikatnya. Kemudian aku mengeluarkannya dan menyerahkan kepada orang tua itu. Kemudian ia pun menyerahkan 500 dinar kepadaku. Aku katakan, 'Aku mesti mengembalikannya kepadamu. Aku tidak ingin mengambilnya sebagai balasan.' Ia berkata kepadaku, 'Engkau mesti mengambilnya.' Ia terus mendesak, tapi aku tetap menolak dan tidak mau menerimanya. Maka ia pun pergi dan meninggalkanku. Kemudian aku pergi dari kota Mekah. Aku naik perahu dan mengarungi lautan. Lalu tiba-tiba perahu itu terbelah dan banyak orang tenggelam. Harta benda mereka hilang, sementara aku selamat dengan kepingan perahu. Aku terombang-ambing beberapa hari di lautan. Aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Tiba-tiba aku sudah terdampar di suatu pulau. Di pulau itu aku mencari masjid dan duduk di dalamnya sembari membaca Al-Quran. Kemudian orang di sekitar masjid mendengarkanku membaca Al-Quranul Karim. Setelah mereka mengetahui bahwa aku pandai membaca Al-Quran, maka semua penduduk pulau itu datang kepadaku dan berkata, 'Ajarkanlah Al-Quran kepada kami.' Aku mendapatkan banyak uang dari mereka. Kemudian aku melihat di dalam masjid itu ada beberapa lembar Al-Quran. Lalu aku mengambil dan mulai membacanya kembali. Mereka bertanya kepadaku, 'Apakah engkau juga bisa menulis?' Aku menjawab, 'Ya.' Mereka berkata, 'Ajarkanlah kami juga menulis.' Dan mereka pun datang membawa anak-anak mereka. Aku mengajar anak-anak mereka. Juga aku mendapatkan lebih banyak uang. Setelah itu mereka berkata, 'Ada seorang anak perempuan yang yatim, yang memiliki harta. Kami ingin agar engkau menikahinya.' Ketika itu aku tidak mau. Mereka berkata, 'Engkau mesti menikahinya.' Mereka memaksaku. Maka aku pun memenuhi permintaan mereka. Ketika mereka menikahkanku dengan wanita itu, pandanganku tertuju kepadanya. Aku dapati kalung mutiara yang dahulu pernah kutemukan itu tergantung di lehernya. Aku terus memperhatikannya. Mereka berkata, 'Wahai Tuan, engkau menyakiti hati wanita ini dengan pandanganmu seperti itu ke arah kalungnya. Mengapa engkau tidak memperhatikannya?' Lalu aku menceritakan kisah antara aku dan kalung itu kepada mereka. Mereka pun langsung meneriakkan takbir hingga ke seluruh penduduk pulau itu. Aku bertanya kepada mereka, 'Ada apa dengan kalian?' Mereka menjawab, 'Orang tua pemilik kalung mutiara itu adalah ayah dari wanita ini. Ia pernah berkata, Aku tidak pernah bertemu dengan seorang muslim di dunia ini yang lebih bertakwa daripada orang yang mengembalikan kalung ini kepadaku. Sepulang haji, ia terus berdoa,
Ya Allah, pertemukanlah aku dengannya hingga aku menikahkan putriku ini. Sekarang peristiwa itu telah terjadi. Aku menetap bersamanya beberapa lama. Aku mendapatkan 2 orang anak laki-laki darinya. Kemudian istriku meninggal dunia. Dia wariskan kalung mutiara itu kepadaku dan kedua anak laki-lakiku. Kemudian 2 anak laki-lakiku itu meninggal dunia. Kalung itu menjadi milikku seutuhnya. Lalu aku menjualnya seharga 100.000 dinar. Harta yang kalian lihat ini adalah sisa-sisa dari harta pemberian itu. Maha suci Allah yang begitu mudah Allah mengganti keikhlasan dari seorang hamba yang mengharap kepadanya. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik dalam hati kita, sehingga kita senantiasa berbuat baik dan berkata jujur di dunia ini dengan mengharap surganya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.